Wan Wan hanya bilang aku harus menggantikannya, tapi tidak bilang untuk bekerja di klub malam. Jangan, aku tidak. Kamu tidak apa? Kamu tidak. Kamu keluar jadi pelacur. Masih pura suci dan terhormat. Minumlah untukku. Minumlah. Wajah kecil ini membuatku panas bergelora. Lepaskan aku. Sialan. Sial, anggur itu sepertinya ada masalah. Lari ya? Coba lari lagi. Coba kamu lari lagi. Lari. Coba lari lagi. Anggur tadi bermasalah. Cari tahu siapa yang berbuat curang. Baik. Tolong aku. Raja tanpa mahkota dari Didu yang tak segan membunuh Tuan Kuan. Aku sangat panas. Sudah dewasa? Aku akan bertanggung jawab padamu. Sakit? Gigitlah. Gawat, apa yang kulakukan semalam? Menurut orang semalam, dia adalah raja tanpa mahkota. Membunuh tanpa meninggalkan jejak, sebaiknya aku menjauh darinya. Muruk Sing, cepat kemari. Jelaskan apa yang terjadi semalam. Aku menyuruhmu untuk menggantikan shift. Kenapa kau malah kabur di tengah jalan? Wan, Dengan siapa kau pergi semalam? Wan, aku menganggapmu sahabat terbaikku. Dengarkan saranku. Jangan pergi ke klub malam lagi. Itu sangat berbahaya. Sudah. Baiklah, aku tidak akan menyuruhmu menggantikan shift lagi. Berikan kartu identitas karyawanku. Sepertinya aku menghilangkannya. Kau hampir membuat pekerjaanku hilang. Pada akhirnya, kartu identitas karyawanku juga kau hilangkan. Apa saja yang bisa kau lakukan dengan benar? Cepat pergi. Aku kesal melihatmu. Selamat pagi, Tuan Kuan. Tuan Kuan, berdasarkan informasi dari kartu identitas karyawan tersebut, kami menemukan wanita semalam ada di sini. Ini adalah pusaka dari keluarga Kuan kami. Giok warisan akan bersinar jika terkena darah orang yang ditakdirkan. Akan bersinar. Awalnya aku kira itu hanya legenda, tapi wanita semalam membuatku terpaksa harus percaya. Ayo, cari dia.
Kenapa kau kembali lagi? Anda adalah Tuan Kuan. Wanita yang kubawa semalam, apakah itu adalah kau? Adalah kau? Orang yang kubawa tadi malam, apakah itu kau? Tadi malam? Jangan yang berbuat tak senonoh dengan Muruksing itu adalah Tuan Kuan? Kau tidak perlu cemas. Tadi malam kartu identitasmu tertinggal di hotel. Kami menemukanmu melalui itu. Sepertinya mereka salah mengenali orangnya. Lebih baik aku akui saja ini bagian dari rencanaku. Setelah ini, bukankah aku akan menikmati kekayaan yang tak ada habisnya? Tentu saja kartu identitas ini adalah milikku. Terima kasih banyak Tuan Kuan. Wanita ini, kenapa rasanya berbeda dari sebelumnya? Aku ingat kau tadi malam, sepertinya kau tidak memakai parfum. Bukankah ini karena banyak berkeringat? Jadi hanya menyemprot sedikit saja. Ini adalah 100 juta rupiah. Selain itu, berkemaslah, lalu tinggallah di apartemen milik. Aku akan menyuruh orang untuk menjemputmu. Muruksing, posisi nyonya muda keluarga Kuan akan kuambil alih darimu. Hanya 1 malam. Kenapa bisa hamil? Sayang, kau jangan khawatir. Ibu akan bekerja keras untuk membesarkanmu. Gaji pembantu di sini yang paling tinggi. Semoga aku bisa lolos wawancaranya. Tuan Kuan, aku salah. Tuan Kuan, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Tuan Kuan, Wanita ini diusir dalam waktu kurang dari setengah menit. Tuan Kuan paling benci wanita yang memiliki niat buruk, yang ingin merayunya. Hei, jangan bicara lagi. Tuan Kuan sudah keluar. Itu adalah paman malam itu. Dia itu sangat tidak berperasaan. Jika dia mengenaliku, pasti dia akan membalasku. Berhenti. Celaka? Jangan dia mengenaliku. Angkat kepalamu. Wanita ini, kenapa rasanya aku pernah bertemu di suatu tempat? Istri Tuan Kuan sudah kembali. Nyonya muda merasa apartemen kurang nyaman untuk ditempati. Lalu ia menetap di paviliun. Salah bicara. Sudah punya istri, masih saja bermain mata di luar. Kau seperti sedang membicarakanku. Kau salah dengar, aku tidak. Berpakaian sederhana dan terus menunduk. Kelihatannya memang tidak berniat buruk. Gaji 50 juta rupiah, makan dan tempat tinggal ditanggung. Jadilah pelayan pribadiku. Bersediakah? 50 juta rupiah? Benar atau bohong? Kenapa harus aku? Wang Ma. Makan malam mulai lebih awal saja. Dia memberiku gaji setinggi ini. Kurasa aku tak akan membicarakan keburukannya. Ruxing. Tolong antarkan obat herbal itu pada Tuan Kuan. Aku masih merebus sup sarang burung walet di panci. Baiklah, Karena sudah datang, pijat punggungku dulu. kenapa pelayan juga harus memijat? Aku bahkan tak pernah belajar. Kenapa masih berdiri mematung?
pinggang. Coba kau agak turun lagi. Terlalu ke atas. Tepat di sini. Kuatkan tenaga. Kenapa tenagamu begitu lemah hari ini? Kenapa kau? Aku hanya datang mengantar obat. Aku tak tahu jika harus bisa memijat. Maaf, aku tidak bisa. Kenapa tidak pakai sepatu? Aku hanya takut mengotori karpetmu. Aku akan pergi sekarang. Tunggu. Muruksing, kenapa dia ada di sini? Tidak apa-apa. Kamu sepertinya takut padaku. Aku tidak akan memakanmu. Aku khawatir dengan kesehatanmu. Jika perutmu tidak baik, jangan selalu minum obat. Bagaimana kalau aku membuatkanmu beberapa hidangan yang baik untuk perut? Anak kecil, sebaiknya urus dirimu sendiri dulu. Pria di puncak piramida ini, ternyata dia berjongkok untuk memakaikan sepatuku. Sudah terpakai. Keluarlah. Siapa di luar? Tuan Kuan, Kenapa kamu datang? Anda sudah sebulan tidak menjenguk saya. Saya sengaja menyuruh terapis pijat pergi dan datang sendiri untuk memijat Anda. Siapa yang menyuruhmu datang tanpa izin? Aku sarankan kamu bersikap baik. Jangan ganggu aku. Kuan Xiuyan pasti tertarik pada Muruksing. Harus membuat Muruksing pergi dari sini. Kalau tidak, identitasku cepat atau lambat akan terbongkar. Ruksing, waktu itu aku bicara agak keras. Besok, aku ingin meminta maaf padamu secara langsung. Ruksing, jangan pedulikan kejadian waktu itu. Tidak apa-apa. Tapi saya hamil, tidak bisa minum kopi. Apa? Anak siapa itu? Anak Kuan Xiuyan, milik Tuan Kuan? Tidak boleh sampai Kuan Xiuyan tahu Muruksing hamil anaknya. Ruksing, jangan sampai dia tahu. Saya dengar Tuan Kuan ini suka menipu gadis lugu untuk tidur. Dan tidak menggunakan pengaman. Setelah itu, dia juga memaksa orang lain untuk aborsi. Tapi dia tidak terlihat seperti orang seperti itu. Saya sudah sering melihat gadis seperti itu di klub malam. Mereka orang-orang kaya itu sama sekali tidak akan mengizinkan kita orang biasa melakukan hal itu. Kartu ini berisi 200 juta rupiah, ambillah dan cepat pergi. Jangan sampai dia tahu. Saya tahu saya akan pergi. Buatkan saya laporan kehamilan palsu, harus cepat. Muruksing, setelah kamu pergi, saya akan dengan terangan pindah ke sisi Tuan Kuan. Nanti yang palsu pun akan jadi nyata. Ini adalah makanan pertama yang kubuat untukmu, dan juga yang terakhir. Anggap saja sebagai perpisahan. Tuan Kuan, apakah makanannya tidak cocok dengan seleramu? Tolong bungkus semua ini. Saya akan membawanya.
Ini pertama kalinya Tuan Kuan membawa pulang hidangan. Apa dia tahu kalau Nyonya sudah hamil? Ia ingin membawakannya untuk dicicipi. Wan Wan benar. Hanya istri sah yang pantas mengandung anak Tuan Kuan. Kenapa kalian tidak makan? Tuan Kuan, bukankah biasanya Anda selalu makan di koki pribadi? Anak kecil di rumah, terus-menerus merengek ingin masak. Kenapa kalian semua makan makanan pesan? Antar. Tidak ada yang memasak di rumah ya. Kami tidak seberuntung Anda, Tuan Kuan. Tuan Kuan, barusan Nonalin menelepon, mendengar Anda terus rapat di kantor. Dia kembali ke kediaman utama dengan persiapan besar. Tuan Kuan, bisakah Anda pulang lebih awal hari ini? Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Siapkan mobil untuk kembali ke rumah tua. Apa saya harus menunggu Tuan Kuan kembali untuk berpamitan secara langsung? Harus. Tidak. Ruxing, Nyonya muda sudah tiba, ikut saya ke pintu untuk menyambutnya. Wan Wan, kenapa kamu datang? Sial, bukankah dia sudah pergi, sudah menerima uangku? Masih mau tinggal dan menggoda Tuan Kuan? Mumpung Tuan Kuan belum kembali, aku harus membuatnya menyerah. Aku akan berterus terang saja. Aku adalah istri sah Tuan Kuan, Nyonya muda keluarga Kuan. Wan Wan, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Apa kamu punya kesulitan? Wan Wan, Coba panggil lagi. Nyonya muda. Wan Wan, bukankah kita sahabat terbaik? Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Teman, aku beritahu kamu ya. Hanya orang dari kasta yang sama yang bisa menjadi sahabat. Sedangkan kamu tidak pantas menjadi pembantuku. Kemari, tampar mulutnya. Kapan dia akan menyadari kesalahannya? Kapan berhenti? Nyonya, gawat, Tuan Kuan sudah kembali. Kalau sampai Tuan Kuan tahu, ini tidak akan bagus. Harus menyembunyikan Muruxing dulu. Berhenti. Aku tidak boleh membiarkan Tuan Kuan melihat makhluk jelek ini. Kemari, bawa dia pergi. Nyonya, Ruxing masih sangat muda. Kamu, Diam, aku adalah nyonya rumah ini. Kalau sampai tidak menuruti perkataanku, setelah aku menikah nanti, kalian pasti akan merasakannya nanti. Bawa dia pergi. Tuan Kuan, tolonglah aku. Ada apa ini? Tuan Kuan, pelayan rumah ini kurang ajar. Sudah diberi pelajaran. Bukan karena tahu Anda kembali, takut mengotori pandangan Anda. Mama Wang, para pelayan di rumah memang harus diatur kembali. Saat bekerja, berantakan seperti ini, apa maksudnya? baik. Saya akan lebih memperhatikan di kemudian hari. Kenapa masih terdiam di situ? Cepat bawa dia pergi. Tuan Kuan, kenapa hari ini pulang begitu awal?
Saya peringatkan kamu, jangan ke rumah utama lagi. Apa kamu tidak mengerti ucapan manusia? Saya lelah, suruh Ruxing datang memijat saya di kamar. Ruxing, Ada apa? Tergagap, gagap, di mana dia? Tuan Kuan, sungguh kebetulan sekali. Ruxing baru saja mengundurkan diri dan pergi. Kamu mengenalnya? Jujur saja, dia teman saya. Dia orangnya mudah bosan, wataknya agak sembrono. Apapun yang dia kerjakan tidak becus. Dia baru saja mengirim pesan kepada saya, meminta saya kembali lebih awal. Sekarang kamu bilang dia mengundurkan diri. Mama Wang, Ruxing sebenarnya pergi kemana? Jangan sampai saya bertanya untuk kedua kalinya. Tuan muda, Ruxing itu, pelayan yang tadi dibawa keluar, dia dibawa ke halaman belakang. Lepaskan saya. Melepaskanmu. Jika Nyonya sampai marah, kami khawatir tidak sanggup menanggungnya. Salahkan saja dirimu sendiri. Kenapa harus membuat Nyonya marah? Bukan siapapun. Dasar sampah dari kalangan bawah. Hanya pantas melayani orang lain sepanjang hidup. Aduh. Tapi kalau dilihat lebih dekat, gadis kecil sepertimu ini lumayan cantik juga ya. Karena Nyonya sudah menyuruhku menghabisimu. Kalau begitu, biarkan aku bersenang. Senang dulu. Kau berteriak begitu keras ya. Berteriaklah sampai suaramu serak. Tidak akan ada yang datang menolongmu. Tolong. Coba kau sentuh dia lagi. Coba berani sentuh dia lagi. Aku tidak tahu. Sekarang giliranmu yang berkuasa di sini. Masih berani memukul dan memarahi orang keluarga. Kuan, ku sembarangan. Apakah kamu sudah cukup pamer kekuatanmu? Tuan Kuan, dia yang membantahku duluan. Aku hanya memberinya sedikit pelajaran, apa salahnya? Tuan Kuan, aku tidak. Sifat Ruxing lembut. Kalau bukan kamu yang memulai masalah duluan, bagaimana mungkin dia memprovokasimu? Malam itu kalau bukan karena di Bariese, dijebak dan melewatkan malam yang kacau denganmu, sampai kamu mengandung keturunan keluarga Kuan. Apa kamu benar berpikir, aku akan mentolerirmu sampai sejauh ini? Orang yang ada di Bariese malam itu, jelas adalah aku. Tuan Kuan, apakah kamu lupa? Diam kamu, Muruxing. Aku menganggapmu sebagai teman baik, makanya aku menceritakan padamu kisahku dan Tuan Kuan. Tidak kusangka kamu malah demi naik pangkat, tidak segan berbohong, ingin menggantikan identitasku. Cukup. Liontin Giok ini, begitu terkena darah orang yang ditakdirkan, akan memancarkan cahaya. Darah wanita malam itu sudah membangkitkan Liontin Giok ini. Cukup ditetesi sekali lagi. Lihat, apakah Liontin Giok ini bercahaya, maka akan ketahuan siapa yang asli dan siapa yang palsu. Tuan Kuan, bukankah Anda sudah menemukan kartu identitas saya di hotel? Tidak perlu seperti ini lagi kan? Malam itu, jelas kamu yang menyuruhku menggantikanmu, menggunakan kartu identitasmu untuk bekerja. Maafkan saya. Kamu sungguh berani sekali, beraninya membohongiku. Bukan begitu, Tuan Kuan. Liontin Giok ini yang bermasalah. Tuan Kuan, bolehkah aku mencoba? Tuan Kuan, lihat Giok ini. Bagaimana mungkin? Orang malam itu benar-benar kamu? Tuan Kuan,
Tolong maafkan saya. Dia yang menyuruh saya. Tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Sungguh. Di Nyonya Wang, pecat semua orang ini. Jika mereka tidak bisa mengendalikan diri, lebih baik disingkirkan. Baik, Ini kali pertama ada yang berani berbohong di depan saya. Tuan Kuan, saya tahu saya salah. Saya mohon kepadamu, berikan saya satu kesempatan. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Ruxing, bukankah kita teman baik? Tolong mohon pada Tuan Kuan, tolong mohon untuk saya. Kerugian yang Ruxing alami, saya ingin kamu membayarnya kali lipat. Seluruh ibu kota akan memboikot Lin Wanwan. Siapapun yang berani mengizinkannya masuk ke ibu kota, berarti berhadapan dengan keluarga Kuan. Tuan Kuan jangan. Anda akan menghancurkan saya, Tuan Kuan. Tuan Kuan, saya tidak akan mengganggu Anda. Tolong jangan gugurkan bayi saya. Apa katamu? Kamu hamil? Apa? Ya, bahkan kembar 3. Kamu pasti menantu saya. Aduh, kamu tidak hanya mematahkan tradisi keluarga yang hanya memiliki satu keturunan selama 10 generasi, tapi juga mengandung 3 bayi sekaligus. Memilikimu, sungguh berkah dari leluhur, keluarga kami. Bagaimana kamu bisa terluka? Saya akan menjelaskannya nanti. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Dasar anak ini tidak memberitahu orang tua tentang pernikahanmu. Kabar baik bahwa menantu saya hamil sebesar ini, ayah dan ibu bahkan belum sempat menyiapkan hadiah. Kami belum menikah secara resmi. Lagi pula, kami juga harus bertanya apakah nona muda bersedia. Ruxing, maukah kamu menikah denganku? Maksudmu, tidak hanya tidak akan menggugurkan bayiku, kamu juga akan menikahiku? Anakku sayang, kamu mengandung bayiku. Aku terlalu senang hingga tak sempat berbuat apa. Mana mungkin aku menggugurkannya. Sebelumnya aku salah orang. Mulai hari ini, kamu akan berada di keluarga Kuan. Ku dan tenang menjaga kehamilanmu. Kamu adalah istri Kuan Shuyan. Kamu adalah nyonya muda keluarga Kuan. Ku. Asalkan kamu bersedia. Paman adalah ayah dari anak ini, dan dia juga sangat baik kepadaku. Aku Ruxing, Aduh, menantu saya. Siapa yang berani mengganggunya? Cepat panggil dokter, panggil dokter. Cepat, cepat, cepat. Nona muda terlalu lemah, tidak boleh terlalu lelah. Lihatlah anak ini begitu kurus. Entah berapa banyak penderitaan yang sudah ia alami. Pelankan suara. Ruxing masih tidur. Anak yang malang ini. Ayan, ibu sudah membantu kalian mengurus surat nikah. Mulai sekarang kamu harus merawatnya dengan baik. selama ada saya, tidak akan ada lagi yang berani menghinanya. Tuan muda, nona muda memiliki luka di tubuhnya. Tidak bisa mandi. Cukup diusap perlahan saja. Apakah Anda ingin melakukannya sendiri atau... Biar saya saja. Ibu, kalian pasti lelah setelah perjalanan panjang. Istirahatlah dulu. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Tuan Kuan, terima kasih sudah menyelamatkan saya. Berapa lama saya tertidur? Maaf, saya tidak bisa menahan diri dan tertidur. Tidak masalah berapa lama kamu tidur. Kamu memiliki luka di tubuhmu, tidak memungkinkan untuk mandi. Saya akan membantumu membersihkan diri. Membersihkan diri? Mengeringkan tubuh, saya bisa sendiri. Sayang, berbaringlah.
Tuan Kuan yang katanya dingin dan kejam, ternyata begitu lembut mengeringkan tubuhku. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Kamu mau melakukan apa? Menggosok punggungmu. Tidak perlu. Wajahmu memerah sekali. Pasti berpikir yang tidak, ya? Tidak. Aku hanya menggosok punggungmu. Tidak akan melakukan yang lain. Benar-benar hanya menggosok punggung ya? Sepertinya aku salah paham dengannya. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Istirahatlah dengan baik. Segala sesuatu hari ini terasa begitu tidak nyata. Nyonya muda, makan siang Anda ingin makan apa? Makan siang. Sup tahu sayuran, bagaimana? 2 potong tahu, sayuran 1,5, seharusnya itu cukup kan? Nyonya muda, Anda sedang hamil sekarang, makan sedikit seperti itu tidak sehat. Kalau begitu tambahkan 1 butir telur. Baik Nyonya muda. Setelah Ruxing beristirahat nanti, aku akan membawanya berbelanja pakaian. Tunggu. Apakah itu makanan untuk Ruxing? Aku lihat. Menantu perempuanku sedang mengandung. Kamu hanya memberinya makan ini? Maaf Nyonya tua, ini adalah pesanan Nyonya muda. Saya tidak berani melawannya. Dia enggan mengeluarkan uang. Bangunlah. Jangan kirim yang ini. Tolong bawakan sarang burung walet yang biasa. Saya konsumsi untuknya. Dan minta para kepala koki dari 10 restoran Michelin terbaik untuk menyiapkan hidangan andalan mereka masing-masing, lalu mengantarkannya. Ruxing. Kenapa kamu tidur di sini? Cepatlah bangun. Mama. Tuan Kuan, saya takut nanti mengotori kasurnya. Anak bodoh. Kamu adalah nyonya muda dari keluarga Kuan. Tidurlah dimanapun kamu mau. Mama sudah membuatkanmu sarang burung walet. Cobalah minum sedikit dulu. Takut panas? Sini. Seharusnya tidak panas. Tidak menyangka anak, ini yang biasanya dingin. Ternyata sangat memanjakan istrinya. Ruxing, mulai sekarang kami adalah keluargamu. Sebagai nyonya muda dari keluarga Kuan, kamu tidak boleh diremehkan orang lain. Setelah makan, Mama akan membawamu ke mall untuk membeli baju. Nyonya tua, tidak perlu. Patuhlah. Baiklah. Ruxing. Tuan Kuan, bagaimana kalau tidak usah saja? Ada terlalu banyak orang di sini. Toko sudah dikosongkan. Selamat datang Tuan Kuan, Nyonya tua, serta Nyonya muda. Ruxing, ingat, nanti kalau pergi kemanapun, tidak perlu mengantre. Karena kami adalah fit. Maaf, saya tidak sengaja menyentuhnya. Pramuniaga tidak bermaksud seperti itu. Yang di lemari pajangan itu model biasa. Tidak pantas untuk menantu saya. Keluarkanlah semuanya.
Ini dan ini jangan. Semua barang di lemari pajangan sebelah sini jangan. Yang dari area VIC di sebelah sini. Bungkuskan semuanya untuk saya. Ruxing, kemarilah. Xiuyan, mengapa kamu masih terdiam di sana? Gesekan kartunya dong. Nyonya Tuan Kuan, ini terlalu mewah. Sepertinya uang perkenalan ini. Menantuku masih belum puas ya. Xiuyan, Mana barang yang kuminta siapkan? Baik, Nyonya muda, ini dari Nyonya tua, yang telah dipilihkan untuk Anda, yakni kunci villa pribadi di tepi pantai. Dan ini adalah Tuan Kuan, helikopter yang telah dipilihkan untuk Anda, serta kontrak lahan parkirnya. Anda hanya perlu menandatanganinya, dan semuanya akan sepenuhnya menjadi milik Anda. Kenapa tidak suka? Suka, saya sangat menyukainya. Kalau begitu, terima kasih Nyonya Tua dan Tuan Kuan. Belum juga mengubah panggilanmu? Terima kasih, Mama. Sayang. Tidak perlu berterima kasih, istriku. Memikirkan apa sih? Benar, benar seperti anak kecil, menginjak lantai tanpa alas kaki. Bagaimana kalau sampai masuk angin? Kuan? Sayang, Mama telah menyiapkan begitu banyak hadiah untukku, aku tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Minggu ini ulang tahun Mama. Bagaimana kalau kita pergi ke acara lelang untuk membelikannya sebuah hadiah? Tapi aku tidak punya uang. Uang suamimu adalah uangmu. Aku hanya ingin mematikan lampunya. Kenapa kau menutup mata? Sepertinya Nyonya salah paham lagi? Aku tidak. Tidurlah. Nyonya. Tuan Kuan datang, Tuan Kuan datang, Tuan Kuan datang, Tuan Kuan datang. Tuan Kuan, ku dengar Anda jarang menghadiri acara seperti ini. Apakah wanita di samping Anda ini teman wanita baru Anda? Ini istri baruku. Dia suka menjaga privasinya sehari-hari. Jika ada fotonya yang tersebar, jika satu foto saja tersebar, akan kubuat kantor berita itu bangkrut. Ini rasanya dilindungi ya. Kau adalah istriku yang berjalan bersamaku. Ruxing, jangan takut. Meijing, ku dengar Tuan Kuan juga akan menghadiri lelang hari ini. Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga Zhang dan keluarga Kuan adalah sahabat lama? Hanya Anda yang pantas untuk Tuan Kuan? Tentu saja. Itu Xiuyan? Tunggu, siapa wanita di sampingnya? Oh, bukankah itu Muruxing, si miskin yang terkenal di sekolah kita? Seorang pengemis berani mendekati Xiuyan. Mencari mati saja, ayo kita pergi. Bukankah itu Tuan Kuan? Baru kali ini aku melihatnya menghadiri acara seperti ini. Jangan aku salah lihat. Tuan Kuan yang biasanya tidak suka wanita, di sampingnya ada seorang perempuan. Nona,
Ini adalah kursi VIP. Mohon Anda duduk di tempat yang telah ditentukan. Mengapa tidak bisa duduk? Orang rendahan dan miskin seperti dia saja bisa duduk. Mengapa aku tidak bisa? Itu orang yang dibawa oleh Tuan Kuan. Kami tidak berhak mengganggu. Balai Lelang Surivia? Kapan menjadi serendah ini? Semua orang bisa masuk begitu saja. Muruksing. Jangan dompetmu tidak ada 100.000 rupiah pun. Kau mengenalnya. Mereka dulu meremehkan keadaan keluargaku dan menindas saya di sekolah. Ingatlah, tidak melawan hanya akan membuat penghinaan semakin menjadi. Lagi pula, kau sekarang adalah nyonya muda keluarga Kuan, tidak seorang pun boleh menyentuhmu. Kau benar. Selamat datang kepada para hadirin sekalian di acara lelang Surivia kami hari ini. Selanjutnya, mari kita alihkan perhatian pada barang lelang nomor 1 kita, emas jambul Phoenix, harga awal 200 juta rupiah. Tuan Kuan, barang ini sangatlah berharga. Kita harus mendapatkannya. Nah, barang ini pengerjaannya kasar. Sekali lihat sudah bukan barang bagus. Masih terlalu muda ya. Menurutku, dia harus lebih sering melihat dunia dengan Tuan Kuan. Kampungan tetaplah kampungan. Miskin dan tidak punya pengalaman. Jadi jangan mempermalukan diri di samping Siuyan GG. Nona, apa kita akrab? Siuyan GG, apa kamu sudah melupakanku? Aku ini putri dari keluarga Zhang loh. Dulu kita sering bermain bersama saat kecil. Apa kamu lupa? Aku tidak pernah membuang waktu untuk mengingat orang yang tidak penting. Siuyan. Nona Zhang harap berhati saat berbicara. Jika tidak, proyek Dongjiao yang keluarga Kuan berikan, jangan harap bisa kamu dapatkan. Tuan Kuan, kamu harus percaya padaku. Barang ini benar sangat berharga. Aku tidak bohong. Dasar gadis bodoh, di mataku, apapun yang kamu ucapkan akan selalu kupercayai. Aku akan keluar sebentar untuk menerima telepon. Kamu bisa melakukan apa saja. Aku akan mendukungmu. Para hadirin 150.000. dipersilakan menawar. Mengeluarkan 150.000 untuk membeli barang murahan. Aku akan membuatmu membayar lebih banyak. 200.000? 300.000. Gila ya. Mengeluarkan 300.000 untuk membeli patung Phoenix rusak. Meijing karena banyak orang tidak menginginkan barang murahan ini. Lebih baik berikan saja padanya. Biarkan dia rugi besar. 300.000 1 kali. 300.000 2 kali. 300.000 3 kali. Terjual. Muruksing, barang koleksi harus dibayar tunai baru bisa diambil. 300.000 bukan apa-apa bagi kita di sini. Sementara kamu, bahkan jika hartamu habis pun tak sanggup kan? Nonamu, apakah Anda akan membayar tunai atau? Gesek kartu. Gesek. Itu kartu hitam yang hanya dapat diajukan oleh orang dengan aset lebih dari 100 juta di seluruh dunia. Hanya ada satu di dunia. Jangan dia orang kaya tersembunyi. Seorang yang selalu menerima bantuan kemiskinan di sekolah. Beraninya berlagak jadi orang kaya. Muruksing, kartu kamu ini sepertinya tidak punya 100 rupiah pun. Apa, seorang mahasiswa miskin beraninya datang ke pelelangan Surivia? Sungguh konyol. Asli atau palsu akan ketahuan saat digesek. Kartu ini tidak bisa dikenali. Pembayaran gagal. Ini? Ada apa ini sebenarnya? Apakah mesin ini rusak? Nona, bagaimana jika Anda ganti kartu lain saja? Tapi saya hanya punya kartu ini. Muruksing, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ini lelang palsu. Cepat usir dia. Tunggu dulu. Para bapak ini, bukankah mereka direktur dari 4 bank terbesar dunia? Nonamu, jumlah di kartu Anda terlalu besar. Mesin pos biasa tidak punya izin untuk menggeseknya. Kami menerima perintah dari Tuan Kuan. Kami datang untuk mengantarkan uang kepada Anda. Jadi kartu ini milik Tuan Kuan. Di mana Tuan Kuan sekarang? Tentu saja Tuan Kuan merasa malu membawa sampah ini. Lalu pergi? Muruksing. Kartu kamu ini jangan dicuri saat Tuan Kuan tidak memerhatikannya ya. Jangan bicara sembarangan, saya tidak melakukannya. Kalau begitu, mengapa Tuan Kuan memberikan kartu sepenting ini padamu?
Dan dia pergi. Orang rendahan sepertimu paling mudah melakukan hal yang tidak jujur. Ayo, seret dia keluar. Lepaskan saya. Bicarakan saja dengan polisi. Hentikan. Kamu tidak apa-apa. Untung saja kamu sudah datang. Si Wian Gege, wanita ini, dia berani mencuri kartu hitammu. Untung saja aku berhasil menangkapnya. Kartuku untuk istriku. Apa kamu punya masalah dengan itu? Apa wanita ini, istri Tuan Kwan? Tak heran dia rela mengeluarkan 300 juta rupiah untuk membeli mahkota Phoenix yang usang. Siapapun yang hari ini telah menyentuh istriku, tidak akan ada satupun yang kubiarkan begitu saja. Mana mungkin ini terjadi? Si Wian Gege, apa bagusnya dia? Dia adalah orang termiskin di sekolah kami. Orang seperti ini, siapa tahu ada virus di tubuhnya. Ditambah lagi, siapapun yang sembarangan mencemarkan nama baik istriku akan menanggung sendiri semua akibatnya. Janganlah terlalu senang. Meskipun si Wian Gege melindungimu, itu tidak mengubah fakta bahwa seleramu sangat biasa. Membeli barang sama seperti dirimu yang tidak berguna. Kamu begitu yakin barang ini tidak berharga? Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh, ayo bertaruh saja. Jika barang ini bukan barang rusak, aku akan memberimu 2 miliar rupiah. Jika barang ini tidak berharga, kamu juga harus segera pergi dari sisi si Wian Gege. Menjauh baik-baik. Baiklah, kamu jangan sampai menyesal. Dia malah memecahkan tusuk konde Phoenix yang baru saja didapat. Muruksing, kamu jangan berpikir kamu rugi membelinya. Lalu jadi gila karena shock. Di dalam tusuk konde Phoenix kecil ini ada tusuk konde lain. Tunggu, jika saya tidak salah lihat, ini seharusnya tusuk konde Phoenix kuno berusia ribuan tahun. Harta karun tak ternilai, yang sudah lama hilang. Dulu bahkan ada yang bersedia membayar mahal 200 juta rupiah untuk mencari tusuk konde ini. Kamu bicara apa? Bagaimana mungkin benda ini adalah harta karun? Nona mungkin tidak tahu. Beliau adalah seorang profesor dari Akademi Arkeologi. Pandangannya tidak mungkin salah. Nyonya Kwan, bolehkah saya membelinya dengan harga tinggi? Ini mungkin memiliki nilai penelitian yang besar. Memberikan atau tidak itu keputusanmu. Kamu tak perlu memaksakan diri. Tidak memaksakan diri. Karena begitu, kalau begitu berikan saja pada Akademi Arkeologi. Bagaimanapun juga ini memiliki arti penting bagi sejarah arkeologi. Terima kasih Nyonya Kwan. Nyonya Kwan benar cantik dan baik hati. Saya juga tidak menyangka istri saya begitu hebat. Tunggu, Zhang Meijing, kamu tidak melupakan taruhan kita kan? Kapan kamu akan memberiku 2 juta rupiah itu? Si Wian, melihat hubungan baik kita berdua, membicarakan uang itu hanya akan membuat kita canggung. Uangku. Itu adalah uang Ruxing. Lagi pula, aku tidak akrab dengan Nona Zhang kan? Zhang Meijing, silakan. Tidak peduli siapa dirimu. Posisi Nyonya Kwan ini harus menjadi milikku. Mari kita sambut barang lelang nomor 2, karya master lukisan klasik, Master Zhang Mulin, lukisan 8 dewa gunung dan laut. Harga awal 2 miliar rupiah. Ibu paling menyukai album lukisan Master Zhang Mulin. Bagaimana hadiah ini? Tidak bagus. Lukisan ini jelas palsu. Oh, apa pendapat Nyonya? Lukisan Master Zhang Mulin, sapuan kuasnya ringan. Dan perhatikan paduan warnanya. Sedangkan lukisan di panggung ini, sapuan kuasnya terlalu kuat. Kombinasi warnanya kacau balau. Jelas ini adalah salinan? Aku tidak menyangka. Ibu sangat paham lukisan. Banyak yang tidak kau ketahui.
Masih banyak lagi. Terlalu cepat bicara? Kenapa aku malah menjadi sombong di depan Tuan Kuan? Maaf Tuan Kuan. Aku hanya bercanda denganmu. Dasar gadis manis, di depanku. Kau tidak perlu menahan diri. Sangat menggemaskan. Kalau di depan orang lain, aku juga bisa begitu? Tentu saja. Kau sekarang adalah istri Kuan Xiuyan. Tidak perlu melihat sikap siapapun. 6 miliar rupiah. Bukankah lukisan ini dikatakan palsu? Untuk apa kamu masih membelinya? Aku pura menawar. Zhang Meijing pasti akan menawar melawanku. Ketika harga ini mencapai puncak, Zhang Meijing akan beli. Lukisan palsu mahal? Tidak kusangka istri kecilku. Semakin menarik saja. Kamu ingin itu, aku takkan memberimu. 3.100.000. Astaga. Lukisan ini sungguh bernilai. Aku tawar 5.100.000. Nyonya Kuan ini bertindak memang tidak biasa. Sekali menawar naik 2 juta. Pasti disayang oleh Tuan Kuan. Meijing, ku dengar, Nyonya Tua Kuan paling menyukai koleksi lukisan Master Zhang Mulin. Jika Anda dapat ini, berikan padanya sebagai kado ulang tahun. Dia pasti akan sangat menghargai Anda. Nanti, apa takut dengan satu Muruksing saja? 6 juta. Nyonya Kuan, Anda mau menawar lagi. Karena dia sangat menginginkannya. Berikan saja padanya. Muruksing. Di dunia ini, tak ada yang berani merebut dariku, baik itu orang atau lukisan. Semua harus jadi milikku. Hei, coba bilang, jika Zhang Meijing tahu dia membeli lukisan palsu, bagaimana jadinya? Aku tidak peduli padanya. Yang paling ingin ku tahu adalah istri kecilku punya kemampuan sebesar itu. Mengapa dulu begitu malang? Uang yang kugadaikan. Semua diambil oleh ibu. Tapi sekarang sudah baik, aku dapat 1 juta hari ini. Aku akan mengembalikan 300.000 padamu. Dia masih seperti anak-anak, terburu-buru. Uangnya simpan saja untuk jajan. Nyonya dengan saya, masih saja begitu sungkan? Lain kali tidak akan terjadi lagi. Gawat. Mahkota pengantinnya sudah dibawa ke Akademi Arkeologi. Kado ulang tahun ibu. Bagaimana ini? Nyonya tidak perlu khawatir. Saya sudah menyiapkannya. Tidak bisa. Bagaimanapun juga. Saya harus menyiapkan hadiah untuk ibu. Nyonya sungguh baik hati. Waktunya sudah larut. Cepatlah beristirahat. Ini disiapkan untukku. Suka? Sangat suka. Saya akan menata bunganya. Ini serahkan pada para pelayan, mereka yang akan melakukannya. Saya masih belum terbiasa memerintah orang lain. Apa saya harus belajar memerintah orang? Harus. Dengan begitu, ini bisa mengubah pikiranmu sebagai orang bawahan. Kamu adalah penguasa dirimu sendiri. Tidak perlu takut pada siapapun. Saya punya cara untuk mengubah pikiran saya sebagai orang bawahan. Nyonya mau apa? Pergi dan pasang bunganya untuk saya. Saya memasang bunga. Mengubah pikiran orang bawahan. Harus dimulai dari kamu, orang yang di puncak piramida ini. Tidak disangka, Nyonya ternyata agak nakal juga ya. Kenapa tidak mau? Siap, Nyonya saya. Dia terlihat sangat tampan. Nyonya menatap saya. Apa ada yang ingin dilakukan? Aku tidak melakukannya. Bunganya sudah selesai ditata. Bisakah kamu menuangkan segelas air untukku? Aku tarik kembali yang tadi. Aku ulangi.
cepat ambilkan aku segelas air. Aku juga ingin makan jeruk yang sudah dikupas kulitnya. Aduh, jangan ada serat putih di luarnya. Apa aku terlalu menuntut ya? Menuntut itu bagus, karena kalau kamu melangkah, aku bisa melangkah lebih jauh. Sudah, cepat sana kupas jeruknya. Tidak kusangka, aku bisa memerintah raja tanpa mahkota ibu kota suatu hari nanti. Nyonya, apa Anda puas dengan pelayan ini? Puas, sangat puas. Kalau begitu, bisakah Anda memberi sedikit tip? Aku mengantuk. Kamu juga cepat tidur ya. Besok masih harus menghadiri pesta ulang tahun Mama. Ruxing, aku akan menunggu sampai hari kamu bersedia. Bibi, apa Bibi masih ingat aku? Aku Mei Jing, ayah sedang dalam perjalanan bisnis, jadi beliau menyuruhku untuk merayakan ulang tahun Bibi. Oh, ini putrinya keluarga Zhang. Nanti ya, tolong sampaikan salamku pada Direktur Zhang. Tentu saja. Hari ini, Selamat ulang tahun, Mama. Anak baik, kemarilah. Saya akan memperkenalkan dia pada semuanya. Ini adalah Nyonya muda keluarga Kwan, Muruxing. Ini nyonya muda itu ya? Saya sering mendengar nyonya besar membicarakannya. Hari ini saya lihat, memang sangat serasi dengan Tuan Kwan. Terima kasih semua. Namun, istri saya sifatnya pendiam, mudah merasa malu. berpura-pura saja. Ayam hutan tetap ayam hutan. Takkan pernah jadi burung phoenix. Bibi Kwan, saya dengar dari ayah saya. Anda sangat menyukai lukisan Master Zhang Mulin. Beberapa waktu lalu, saya sengaja membeli lukisan 8 dewa, gunung dan laut di pelelangan dengan niat untuk memberikannya kepada Anda hari ini. Ternyata hadiah yang dibeli Nona Zhang dengan harga 6 juta yuan adalah untuk menghormati nyonya. Besar. Benar-benar penuh perhatian. Mei Jing, kamu terlalu boros. Lukisan ini, kelihatannya bukan lukisan asli. Muruxing, jangan bicara omong kosong di sini. Orang yang mengerti pasti tahu. Warna lukisan ini kacau. Goresannya terlalu kuat. Ini sama sekali bukan karya Master Zhang Mulin. Orang sepertimu, seumur hidup tidak akan pernah bisa melihat karya master. Apa kamu pernah melihat karya aslinya? Berlagak saja. Ruxing adalah menantu saya. Nona Zhang, apa kamu sedang menyindir saya? Mengatakan keluarga Kwan tidak berpengetahuan? Kemarilah. Tolong ambilkan karya asli yang ada di ruang kerja saya. Dilukis sendiri oleh Master Zhang Mulin dari ruang kerja saya. Baik. Benar juga, warna pada lukisan ini memang salah. Kertas lukisan Nona Zhang jelas lebih kasar. Mungkin saja, Master sedang tidak enak badan waktu itu. Untuk membedakan yang asli atau palsu itu sangatlah mudah. Master Zhang selalu menuliskan namanya dengan kuas khusus setiap kali selesai melukis. Asli atau palsu akan ketahuan jika disorot senter. Tapi tidak ada yang pernah mendengar Master Zhang memiliki kebiasaan itu. Tentu saja kalian tidak tahu. Selain orang terdekat, guru tidak pernah membicarakannya dengan orang lain. Muruxing, jangan membeberkan informasi murahan yang entah dari mana kau dapatkan. Itu sungguh tidak tahu malu. Apakah ini asli atau palsu? Cukup disorot center, akan langsung tahu. Di lukisan ini, benar-benar ada nama Master Zhang
yang dipegang Nona Zhang ini. Tidak ada. Mungkinkah lukisan ini palsu? Tidak mungkin. Maksudmu Master, Zhang Mulin yang melukis sendiri, lalu menyerahkannya padaku itu palsu. Wahai menantu perempuan, hanya kamu yang paling pandai. Sayang sekali, Nona Zhang mengeluarkan uang sebanyak itu, tapi yang dibeli malah barang palsu. Muruksing, kau sengaja. Kau sudah tahu sejak awal, bukan? Ini adalah kediaman Kuan. Jika berani membuat masalah, lagi, cepat keluar dari sini. Muruksing, karena kau begitu bangga, kalau begitu, keluarkan hadiah yang kau berikan. Pada Bibi, biarkan semua orang melihatnya. Yang kuberikan kepada ibu adalah lukisan yang kubuat sendiri. Oh, coba lihat. Bawakan kemari. Astaga, Ruxing, lukisanmu bagus sekali. Ibu sangat menyukainya. Benar saja, tanpa Xuan Opa yang membayarkannya untukmu, kau bahkan membawa sesuatu yang tidak pantas ditampilkan. Cih. Tunggu, lukisan ini, sepertinya ini adalah karya Muxing, murid langsung Master Zhang Mulin. Lukisan ini. Bagaimana mungkin itu? Lukisan murid Master Zhang Mulin? Benar, apa kamu tidak salah? Muxing tidak pernah muncul. Hanya ada beberapa lukisan saja yang beredar di pasaran. Jadi, sangat langka dan harganya selangit. Betul sekali. Baru kemudian membuat banyak sastrawan berbondong-bondong mempelajarinya. Saya tidak akan salah. Goresan kuasnya yang kuat dan berenergi. Warnanya berani, terutama karena dia mendapat bimbingan langsung dari Master Zhang. Jadi, gaya lukisannya sangat mirip dengan Master Zhang. Tidak kusangka Nyonya Kuan punya bakat tersembunyi seperti ini. Dengan Tuan Kuan, sungguh perpaduan yang sangat kuat. Nyonya besar sungguh. Beruntung. Ada Ruxing, keluarga Kuan. Barulah beruntung. Tidak kusangka istriku. Dia selalu bisa memberikan kejutan setiap hari padaku. Tuan Kuan, banyak orang melihat. Lukisan ini sama sekali palsu. Muruksing. Sama sekali bukan murid seorang master. Coba kalian lihat lukisan ini. Jelas tersimpan di museum pribadi orang lain. Mengapa saya merasa akrab dengan lukisan ini? Saya pernah melihatnya di museum itu. Ini adalah lukisan yang saya gambar sendiri. Bagaimana mungkin palsu? Yang di tangan Nyonya Kuan adalah yang asli. Berarti Muruksing mencuri lukisan dari museum pribadi orang lain. Pencuri sepertimu seharusnya ditangkap dan diadili di kantor polisi. Ruxing dia adalah menantu perempuan keluarga Kuan. Akan kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Master Zhang Mulin datang. Siapa pemuda ini? Nyonya besar, saya adalah murid termuda dari Guru Zhang Mulin. Guru saya, beliau ada urusan mendesak di jalan. Maka itu beliau menitipkan saya untuk membawakan ginseng dan salju teratai dari Dongyang sebagai ucapan selamat ulang tahun untuk Anda. Oh, begitu rupanya. Terima kasih, Guru. Baik sekali. Terimalah. Karena kamu adalah murid Zhang Mulin, maka kamu pasti mengenali karya Muxing, teman, seperguruanmu, kan? Tentu saja. Kenapa anak ini datang? Tuan Kuan, kamu baik saja. Kakak senior. Kamu memanggil Ruxing kakak senior. Benar, kakak senior saya adalah Muxing. Jadi, lukisan ini sungguh dibuat oleh kakak seniormu? Orangnya ada di sini. Apa yang perlu diragukan? Anak baik. Ibu tidak menyangka kamu bisa sukses begini. Ternyata kamu adalah pelukis Muxing yang terkenal di mana? Mana? Tentu saja, kakak senior saya adalah murid kesayangan guru. Semua orang tahu, guru besar Zhang Mulin tidak sembarangan dalam menerima murid. Beliau bahkan hanya memiliki seorang murid, yaitu Muxing. Kamu ini anak kecil dari mana? Jangan Muruksing menyuruhmu berakting ya. Nona Zhang, perkataan itu benar sekali. Saya punya teman yang sangat akrab dengan Zhang Mulin dan belum pernah mendengar ia punya murid semuda itu. Memang benar. Semua orang tahu, sang master tidak mudah menerima murid. Selain bakat yang luar biasa, latar belakang keluarganya juga harus bersih dan dekat dengannya. Namun saya dengar,
latar belakang Nona muda itu dulunya tidak baik. Itu, guru saya sudah pensiun bertahun-tahun, ia hanya suka bepergian dan menikmati alam. Kami dan dia sudah jarang bertemu. Teman mana yang Anda punya yang bisa dekat dengannya? Anak kecil ini bagaimana bisa sang master punya murid setidak sopan ini? Adik seperguruan saya berbicara terus terang. Tapi semua yang ia katakan adalah kebenaran. Ada desas-desus bahwa Master Zhang hanya menurunkan keahlian melukisnya kepada pria, bukan wanita. Jadi, Maxing sama sekali tidak mungkin seorang wanita. Betul sekali. Saya pernah beruntung melihat Master Zhang Mulin hadir di acara dari jauh. Dan ada seorang pria bersamanya. Semua orang bilang itu adalah Muxing. Menurut saya, sandiwara hari ini adalah ciptaan dan permainanmu sendiri. Tadi adik seperguruan saya sudah bilang, Master Zhang Mulin sedang dalam perjalanan, masalahnya belum ada kesimpulan. Mohon semuanya, agar menjaga perkataan masing-masing. Saya tidak ingin mendengar ada yang menjelek-jelekan istri saya sedikit pun. Xiuyan, mantra apa yang sudah dia berikan padamu? Mencuri lukisan museum, satu tuduhan itu saja. Sudah cukup membuat Muruxing mendekam di penjara selama beberapa tahun. Saya ingin lihat siapa yang mau menangkap murid kesayangan saya. Master Zhang Mulin yang sudah pensiun. Benar kembali bekerja. Nyonya tua, saya Tuan Zhang datang tanpa diundang, sungguh mengganggu. Master Zhang bersedia datang ke kediaman kami. Sungguh suatu kehormatan bagi kami. Maaf tidak menyambut Anda sebelumnya. Master Zhang, kedatangan Anda sangat tepat. Ada seorang wanita tak tahu malu di sini, mengaku aku sebagai murid Anda dan bersikap angkuh di sini. Dia bahkan mencuri lukisan pribadi dari museum dan mengatakan itu adalah karyanya. Tepat sekali, lukisan ini adalah karya murid kesayangan saya, Muxing. Atau yang juga dikenal sebagai Ruxing. Maksud Anda, orang tua ini sudah pikun, sampai tidak mengenali karya murid kesayangannya sendiri, tidak mengenalnya lagi. Apa? Muruxing benar-benar Muxing? Guru, Anda datang. Oh, Nyonya tua, anak ini sangat berbakti. Dia tahu Anda menyukai kaligrafi dan lukisan ini. Jadi dia meminta saya datang ke pesta Anda. Sebagai sedikit tanda hormat, mohon diterima dengan senang hati. Karya asli memang berbeda. Lihatlah perbedaan antara kedua lukisan ini. Yang asli tidak bisa dipalsukan. Yang palsu tidak bisa menjadi asli. Tapi Master Zhang, bukankah ada peraturan di bawah Anda tidak menerima orang asing sebagai murid? Ketika saya pertama kali bertemu Ruxing, saya merasa dia sangat cocok dengan pandangan saya. Pandangan saya tidak salah kan? Dia sangat berbakat. Saya menerima dia sebagai murid. Lagi pula, dia sangat mirip dengan seorang teman lama saya, anak dari Mu Zuofeng dan Wan Qing. Mu Zuofeng adalah orang terkaya di kota Yuncheng, penguasa keluargamu. Tapi saya dengar seluruh keluarganya meninggal dalam kecelakaan. Direkturmu meninggal di tempat. Untungnya, istrinya itu. Beruntungnya dia berhasil diselamatkan. Betul, dia juga punya seorang putri. Sayang sekali, keberadaannya belum diketahui, tidak tahu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Tapi keluarganya tidak pernah menyerah, selalu mencari putri yang di belakang lehernya. Ada tanda lahir berbentuk hati itu. Tanda lahir hati di belakang leher itu sepertinya pernah kulihat entah di mana. Tuan Quan, saya sudah lama tidak bertemu guru saya. Bolehkah saya berbicara dengannya? Tidak perlu menanyakan semuanya kepadaku. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Kalau begitu saya pergi dulu. Nona besar, teman Anda sudah datang. Ide bagus yang kamu berikan. Menghabiskan banyak uang saya. Membeli lukisan palsu. Untuk diberikan kepada Nyonya Quan. Kamu tahu betapa malunya saya. Mei Jing, kita juga tidak tahu kejadian ini sebelumnya. Jangan khawatir, saya punya satu cara lagi. Quan Xiuyan sekarang sangat menyayangimu. Ruxing seperti harta karun, ada cara apa lagi? Siapa di sekolah kita yang tidak tahu? Ibunya lebih menyukai anak laki daripada perempuan. Adiknya juga bodoh sekali. Bagaimana kalau kita memulai dari ibu dan adiknya dulu? Dengar, adiknya belakangan ini kecanduan judi. Kita bisa sekalian menambah masalah. Nanti kalau keluargamu Ruxing terlibat skandal, pasti akan memengaruhi seluruh pasar saham keluarga Quan. Saya ingin lihat orang lain di keluarga Quan, apakah mereka akan tetap diam saja? Nanti,
Meskipun Tuan Kuan ingin melindungi Muruksing, dia juga harus mempertimbangkan kepentingan orang lain di keluarga Kuan. Muruksing yang dibebani oleh keluarganya hanya akan diusir oleh keluarga Kuan. Baiklah, lakukan saja seperti yang kamu sarankan. Tidak main lagi, tidak main. Hei, tidak main lagi. Dan mau pergi boleh saja. Tapi kamu harus melunasi utangmu dulu. 1 miliar rupiah? Bukankah aku baru pinjam 500 juta rupiah? Kalian ini pemerasan. Mau apa kamu? Coba ulangi lagi, anjing. Aku salah. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Bagaimana kalau beri aku kelonggaran 3 hari lagi? Kelonggaran? Aku menunggu kamu mengumpulkan uang. Sampai kiamat pun tidak akan terkumpul. Hah, bukankah sebelumnya kamu sesumbar bilang punya seorang kakak perempuan yang menjadi nyonya muda di keluarga Kuan? Pergi pinjam uang padanya. Boleh saja. Tapi aku hanya memberimu waktu 3 hari. Jika dalam 3 hari kamu tidak bisa mengumpulkan uang, nah, kamu tahu sendiri akibatnya. Katakan, lain kali jika kamu tidur tanpa mengeringkan rambut, bagaimana aku harus menghukummu? Aku tidak akan melakukannya lagi lain kali. Sepertinya istriku masih sangat tidak mempercayaiku. Kamu adalah murid Master Zhang Mulin. Hal seperti ini, kamu juga tidak mau memberitahuku. Kamu juga tidak bertanya. Lehermu sangat menggoda. Mengerikan. Apa kau vampir? Jika nanti kau menyembunyikan sesuatu dariku, akan ada yang lebih mengerikan dari ini. Nanti aku akan menceritakan semuanya. Bagaimana kau bisa mengenal Tuan Zhang Mulin? Maaf, maksud saya Master Zhang Mulin. Saat masih kecil, karena telah makan beberapa potong daging terlalu banyak, aku diusir dari rumah oleh ibuku. Saat aku hampir mati kelaparan, guru menyelamatkanku. Dia merasa kasihan padaku, jadi dia menampungku. Selama beberapa tahun ini, semua uang yang kuperoleh kuberikan pada ibuku, katanya karena aku masih di bawah umur. Semua uang itu diambil untuk adikku. Jika tidak ada guru, mungkin aku sudah lama tidak bisa bertahan hidup. Ibumu sejak kau kecil memperlakukanmu seperti itu. Begitulah. Waktu kecil pernah demam tinggi. Kenangan sebelum umur 6 tahun, aku tidak ingat apa-apa. Pokoknya setelah umur 6 tahun, selalu seperti ini. Aku tidak ingin membahas ini. Aku mau tidur saja. Tidurlah. Sayang, aku ada urusan yang harus kuselesaikan. Tanyakan pada Master Zhang Mulin, putri dari orang terkaya di kota Yunzheng. Apakah tanda lahir di leher putrinya berbentuk seperti ini? Hah? Maafkan saya, Nyonya. Tidak apa-apa. Ada apa, Mama Wang? Kenapa wajahmu terlihat cemas? Anak saya tiba sakit. Saya ingin segera selesaikan pekerjaan dan pergi ke rumah sakit. Siapa sangka saya ceroboh, menabrak Anda. Kalau begitu bagaimana kalau begini saja? Pekerjaanmu biar ku bantu kerjakan, kau cepatlah pergi ke rumah sakit. Lagi pula aku sendirian di rumah, juga bosan. Untuk Tuan Kuan, biar aku yang menjelaskan. Terima kasih banyak, Nyonya.
Ruxing, apa yang sedang kau lakukan? Kau membuat ibu kaget. Tidak apa-apa, Ruxing. Ibu sangat terkejut. Tidak apa-apa, Ruxing. Tidak apa-apa, Bu. Jangan khawatir. Kamu ini, bagaimana ibu tidak bisa khawatir? Sekarang kamu adalah nyonya muda keluarga Kwan, mengandung keturunan keluarga Kwan. Tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Beraninya kalian. Beraninya kalian membiarkan istriku melakukan pekerjaan kasar. Tuan Kwan, aku yang ingin melakukannya. Jangan salahkan mereka. Ruxing, kamu menikah masuk ke sini bukanlah untuk melakukan pekerjaan kasar. Apa kamu tahu? Aku tahu. Tetapi, Putri Mama Wang sakit. Dia sangat buru pergi ke rumah sakit. Aku tidak pernah mendapatkan kasih sayang ibu sejak kecil. Aku juga tahu bagaimana rasanya sakit. Tanpa ibu di sisi, itu bagaimana rasanya. Jadi, jangan marah lagi. Ruxing, kita lahir di keluarga seperti itu. Masih bisa tumbuh menjadi begitu baik dan juga pengertian. Sungguh kasihan sekali kamu. Kamu tidak mengizinkanku membantu Mama Wang bekerja, tetapi kamu dan ibu selalu sibuk. Aku di rumah sampai bosan sekali. Aku ingin pergi bekerja. Kondisimu sekarang tidak sesuai. Aku akan melindungi diriku sendiri. Lagi pula, ada kamu. Baiklah, aku mengizinkanmu. Tetapi, haruslah di keluarga Kwan. Baiklah. Tapi kamu tidak boleh memberitahu semua orang. Kalau aku istrimu, kalau tidak semua orang tidak akan mau berteman denganku. Semua terserah padamu, sayang. Tidak bisa, aku harus secara pribadi mengawasi Ruxing, agar dia tidak diintimidasi orang. Tidak bisa, saya harus mengawasi Ruxing sendiri. Jangan sampai dia ditindas orang. Kamu, carikan saya seragam, petugas kebersihan, menantu perempuan saya. Saya harus mengawasi langsung. Baik. Menantu saya cantik sekali. Dasar bocah kurang ajar. Sudah kubilang jangan berjudi, jangan berjudi. Sekarang kau berutang 200 juta rupiah. Ibumu ini kalau jual ginjal pun tak bisa melunasinya. Kenapa ibu malah ceramahi saya? Bukankah masih ada si perusak keluarga itu? Dia sudah menikah dengan keluarga kaya. Dia pikir bisa melepaskan diri dari kita. Tidak mungkin. Anakku, katakanlah, menurutmu kita datang ke keluarga Kwan ini. Bisakah kita menemukan si perusak keluarga? Dicari. Jika tak ketemu, kita akan cari Tuan Kwan. Bagaimanapun juga, Muruxing adalah anggota keluargamu kita. Seorang kakak perempuan membayar utang adiknya sudah seharusnya. Benar sekali. Dasar perusak keluarga. Menikah dengan keluarga kaya, lalu hanya ingin hidup enak sendiri. Cih, tidak akan bisa. Dasar nenek tua sialan. Kau mengotori baju baruku. Seumur hidup bekerja kau takkan bisa menggantinya. Anak muda, siapa namamu? Dari departemen mana? Berbicara begitu kasar. Hei, dasar tukang sapu bau. Kau pantas bertanya nama anakku? Akan kuberitahu. Saya adalah ibu kandung Nyonya Direktur Utama di grup Kwan ini. Dasar tukang bersih. Banyak omong sekali. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Pergi. Ibu. Ibu? Apa ibu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Muruxing, apa yang kau teriakkan pada tukang bersih? Bersih rendahan itu, aku ini ibu kandungmu. Apa yang sedang kalian lakukan? Kenapa? Setelah menikah dengan keluarga kaya, jadi tidak kenal lagi dengan ibu dan adik kandung ya. Ayam kampung ini tidak akan pernah bisa jadi burung phoenix. Kau ini sudah berhasil naik kelas. Kenapa tidak bergaul dengan para istri konglomerat itu, malah bergaul dengan tukang bersih? Bersih miskin ini. Sungguh aku tak tahu bagaimana keberuntunganmu itu bisa sampai menikah dengan Tuan Kwan. Pasti? Dia diam suka mempelajari cara merayu pria. Jadi Tuan Kwan menghargainya sedikit lebih. Diam kau. Mu Yuan Hang.
Apa kau tahu kenapa kau seumur hidup tidak akan berhasil? Karena kau tidak menempuh jalan yang benar. Apa kau pikir semua orang di dunia ini sama denganmu? Sebenarnya, kau tidak ada bedanya dengan sampah masyarakat. Berani sekali bicara padaku seperti itu. Apa yang kukatakan salah? Orang seperti mereka, seumur hidupnya hanya untuk melayani orang. Kau juga sama, dasar wanita murahan. Jangan sentuh Ruxing dengan tangan kotormu. Dua orang rendahan, malah saling bersimpati. Baiklah. Jilat sampai bersih, maka aku akan memaafkannya. Mu Yuan Hang, hormatilah sedikit. Dia ini ibu mertuaku. Apa katamu? Tukang bersih. Bersih ini, ibu mertuamu. Saya antar kamu ke rumah sakit dulu. Tunggu dulu. Jadi begitu, katamu soal pernikahan dengan Tuan Kuan ini. Juga menipu kami. Saya menikah dengan siapa? Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kalian. Lepaskan saya. Mu Ruxing, kamu benar-benar tak tahu malu. Sudah dipermainkan pria lain. Kamu masih membohongi kami. Bilang menikah dengan Tuan Kuan. Gawat. Sekarang utang anakku ini, bagaimana cara membayarnya? Mu Ruxing, tidak peduli kamu menikah dengan siapa. Pria ini sekarang, sampai sekarang, belum juga beri kami mas kawin. Dengar baik-baik, suruh dia segera keluarkan mas kawin hari ini juga. Lepaskan. Kalian ini benar keterlaluan. Mas kawin itu untuk Ruxing. Apa hubungannya dengan kalian? Kamu? Ini urusan keluarga kami. Kenapa kamu, nenek tua, banyak bicara sekali? Wanita itu dilahirkan untuk membesarkan adik laki. Uang yang dia hasilkan, semuanya disimpan untuk saya belanjakan. Seorang wanita butuh uang sebanyak itu. Untuk apa sih? Ruxing. Menantu saya bukanlah sumber uang kalian. Orang yang tidak tahu cara menghargai. Pasti ada orang lain yang menyayanginya. Saya beritahu kamu, ini adalah grup Kuan. Belum giliran kamu yang cuma seorang tukang bersih mencampuri urusan saya di sini. Ruxing. Baiklah. Jika kalian berani bikin keributan di sini lagi, saya akan membuat perhitungan dengan kalian. Ma. Kenapa? Masih mau pegang sapu? Bertarung denganku? Nenek tua? Sudah berapa umurmu? Menyerahlah. Kakakku tidak mungkin membiarkan anakmu tidur cuma. Cepat serahkan uangnya padaku. Tuan Kuan sudah datang? Pelan-pelan. Ada apa ini? Mau berkelahi. Pergi keluar sana. Di mana Ku Xiuyan? Kamu siapa? Belum pernah melihatmu. Tuan Kuan ada urusan mendadak. Dia akan segera tiba. Saya manajer baru dari perusahaan Kuan. Saya datang khusus untuk menyambut istri direktur. Justru saya ingin bertanya padamu. Hanya seorang petugas kebersihan. Beraninya memanggil nama Tuan Kuan. Kamu benar berani sekali. Saya siapa? Saya ibu kandung dari Tuan Kuanmu. Cepat seret kedua orang ini. Keluar dari sini. Hanya seorang pembersih bau. Beraninya bicara sembarangan. Mu Ruxing, cepat bawa mertuamu. Pergi ke rumah sakit. Mungkin sudah gila karena kemiskinan dan mengalami gangguan jiwa. Kamu ibunya Tuan Kuan. Saya juga bisa bilang saya ayahnya. Saya beri kalian 3 detik. Pergi keluar. Jika kalian sampai menyinggung istri direktur, saya akan membuat kalian menyesal. Baik. Kalian tunggu saja. Saya akan menelepon Xiuyan sekarang. Kalian tidak akan bisa lari. Telepon. Cepat telepon saja. Jika kamu berhasil memanggilnya, saya akan merangkak di tanah dan menggonggong seperti anjing. Jika kalian tidak berhasil memanggilnya, kalian berdua akan berlutut dan membungkuk 10 kali. Ruxing, telepon. Berpura-pura. Tidak bisa dihubungi, Bu. Dia pasti punya urusan penting. Bu, masih saja pura-pura di sini. Kalau bukan karena datang hari ini, aku dan adikmu masih saja dibohongi olehmu. Seorang pembersih, beraninya berhubungan, berani cari hubungan, benar tidak tahu diri. Hentikan. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Hentikan. Tadi suaramu berteriak begitu lantang. Sekarang sujud juga harus lebih keras.
Hentikan semuanya. Kemari, lihatlah. Suamimu ini, entah dia pasang sekrup atau antar makanan, sudah tiba. Beraninya mengaku Tuan Kuan. Tuan Kuan, tolong selamatkan aku. Tuan Kuan, mengapa Anda kemari? Ada orang yang meniru Nyonya besar dan Nyonya muda di sini. Aku sedang memberi mereka pelajaran. Tangan siapa yang menyentuh istri dan ibuku? Sungguh berani sekali kalian. Dia benar Tuan Kuan. Tuan Kuan, saya salah. Saya tidak tahu itu Nyonya besar dan Nyonya muda. Mohon maafkan saya kali ini. Seret dia keluar. Boykot dia di seluruh Didu. Baik. Tuan Kuan, jangan. Tuan Kuan. Tuan Kuan. Tuan Kuan. Tuan Kuan, saya adik dari Ruxing. Tadi itu hanya salah paham. Yuan Hang. Sekarang, giliran kalian. Atas semua penderitaan Ruxing karena kalian, akan kubuat kalian menanggung hukuman 10, 100, bahkan 1000 kali lipat. Tuan Kuan, Ruxing sudah kuasuh sejak kecil, bagaimana bisa Anda? Diam. Kau sama sekali bukan ibu kandung, Ruxing. Tuan Kuan, apa maksudnya ini? Master Zhang Mulin, bawa keluar orang familimu. Hamba menyambut nona muda kembali. Aduh, Tuan Kuan, Ruxing ini, dia adalah putri yang saya kandung selama 10 bulan. Bagaimana mungkin saya bukan ibu kandungnya? Kau pikir pantas disebut ibu? Sungguh kejam. Kalau bukan karena Ruxing beruntung, dia pasti sudah kau bunuh dengan kelaparan dan pukulan. Nyonya besar benar. Sekarang Ruxing, dia adalah putri sejati dari keluarga terkaya di kota Yuncheng. Sejati. Bagaimana mungkin dia putri dari wanita desa sepertimu? Tuan Kuan, apakah yang dia katakan itu benar? Saya melihat leher belakangmu, ada tanda lahir berbentuk hati. Lalu saya menggambarnya. Lalu mengirimnya kepada Master Zhang Mulin untuk menanyakan, apakah ini adalah bentuk tanda lahir putri familimu. Hamba lancang. Mohon izinkan hamba untuk membandingkan lagi tanda lahir nona muda. Tanda lahir ini persis sama dengan nona muda. Anda memang benar nona muda. Uang ini untuk memutuskan hubungan kalian dengan Ruxing. Setelah mengambil uangnya, pergi kalian. Baik-baik, kami akan segera mengambilnya dan pergi. Tunggu. Jangan berikan kepada mereka. Kita ambil saja. Tunggu. Tidak boleh diberikan kepada mereka. Ruxing, apa maksud perkataanmu ini? Benar. Ibu merawatmu. Jika tak berprestasi, setidaknya berjerih payah. Uang ini memang sepantasnya dia yang ambil. Mengapa kau begitu tidak berperasaan? Apa kau masih manusia? Jerih payah? Apakah maksudmu membuangku di luar sana? Membiarkanku kelaparan tanpa peduli? Atau pakai uangku untuk membeli mobil? Atau menganggapku sebagai sapi perah? Untuk mencari uang? Ruxing, kau salah paham. Ibumu sebenarnya memiliki alasan yang sulit. Dari kecil sampai sekarang, semua uang yang aku hasilkan, kau berikan kepadamu Yuan Hang. Aku sudah berbuat baik sepenuhnya kepada kalian. Jangan harap kau bisa mendapatkan 1 sen pun uang dariku lagi. Istriku, benar-benar sudah tumbuh dewasa. Entah kau mengingatnya atau tidak. Ajaranku kepadamu, toleransi, hanya akan membuat penindasan semakin parah. Dasar kau tidak tahu berterima kasih. Selama bertahun-tahun ini, makan dari kami menggunakan milik kami. Mulai dari sekarang dan seterusnya, aku tak punya hubungan sedikit pun dengan kalian. Seret mereka keluar. Beri mereka pelajaran yang baik, agar mereka tidak lupa diri. Baik. Tuan Kuan, jangan. Kalian jangan menarikku. Mastermu, apakah aku ini benar-benar putri dari keluargamu di kota Yuncheng? Betul. Orang ini sama sekali tidak ada hubungan darah denganmu. Ibumu adalah nyonyamu,
yang paling terhormat di kota Yuncheng. Masalah ini terkait dengan asal-usul Rusing. Jadi harus hati-hati, Guru. Sebenarnya familimu selama ini tidak pernah berhenti mencari nona besar, terutama ibunya. Setiap hari menangis dengan sedih, bahkan dalam mimpinya pun ia bermimpi mencari orang yang memiliki tanda lahir ini. Tanda lahir dari Xiuyan saya segera kirimkan kepada nyonyamu. Dia langsung mengatakan, dia pasti tidak akan salah mengenali kaulah anaknya. Bisakah saya mempercayainya? Tentu saja. Nyonyamu sudah memerintahkan bawahannya akan menyiapkan pesta penyambutan besar di Hotel Yulong. Untukmu, dia sekarang sedang menangani urusan di luar negeri. Pasti akan menemuimu di pesta penyambutan. Nanti Ruxing kita akan menjadi anak yang dicintai oleh seorang ibu. Memiliki status yang paling terhormat dan sangat dimanjakan. Muruxing, dasar wanita tak tahu diri. Mengapa kau bisa memiliki Xiuyan GG dan juga memiliki status yang begitu terhormat? Aku tak akan membiarkanmu bahagia. Jangan pukul lagi. Jangan pukul. Aku hanya punya satu anak. Aku mohon padamu semua. Aku sudah memberimu waktu untuk cari uang, tapi kau tidak berguna. Beri waktu sedikit lagi ya. Meijing, Aku punya sebuah kesepakatan. Asalkan kau bisa menyelesaikannya, utangmu yang sebelumnya akan lunas semua. Asal kamu bisa melakukannya, utang sebelumnya akan lunas. benarkah? Kamu, apa tujuanmu? Apa yang kulakukan perlu kujelaskan pada kalian. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Tapi aku tidak tahu apa yang akan dilakukan anak buahku ini. Jika tidak mendapatkan uang, mereka akan melakukan apa saja. Jangan. Aduh. Jangan bergerak. Mama jangan memperkeruh suasana. Apa yang Anda perintahkan? Aku pasti akan melakukannya. Aku bertanya padamu, apakah Muruxing benar putrimu, putri kandungmu? Ini. Aku akan mengatakannya. Aku akan mengatakannya. Jangan sentuh anakku. Muruxing. Dia adalah anak perempuan yang kupungut saat kecil. Saat kecil. Tunggu. Dari mana datangnya anak perempuan ini? Putramu ditakdirkan membawa kesialan dan akan menghadapi musibah besar. Ia harus membawa seorang anak perempuan di sisinya untuk menyingkirkan kemalangan itu. Tuhan menolong anakku. Kali ini, biarkan kamu yang menanggung musibah anakku. Pelan-pelan. Sial, nona besar menghilang. Sampaikan perintahku sekarang, cari nona muda familimu di seluruh kota. Begitulah, karena aku sangat menyayangi anakku, aku membawa Muruxing yang hampir meninggal itu pulang. Aku sungguh tidak tahu bahwa dia adalah nona besar familimu. Bukan, Muruxing adalah putri kandungmu. Saya akan membuat Muruxing tidak akan pernah kembali ke familimu. Dia adalah orang terkaya di kota Yuncheng. Hal kecil yang saya lakukan, mereka akan langsung tahu jika diselidiki. Lakukan saja apa yang saya katakan. Yang lainnya sudah saya atur. Saya sudah meminta orang untuk menyuap klinik, memalsukan akta kelahiranmu, Ruxing. Anda hanya perlu bersikeras bahwa Muruxing adalah putri kandung Anda. Tanda di belakang lehernya juga cukup mengatakan itu palsu. Dengan begitu, Muruxing pasti akan dibenci oleh keluarga orang terkaya itu. Tuan Kuan juga tidak akan percaya pada seorang wanita yang penuh kebohongan. Bukankah ini yang kalian inginkan? Orang seperti kalian, egois dan serakah. Bagaimana mungkin kalian rela Muruxing meninggalkan kalian untuk menjalani kehidupan yang lebih baik? Nona besar,
Masalah ini terlalu berbahaya. Jika familimu sampai tahu, maka nyawa kita berdua tidak akan selamat. Masalah ini bukan hanya utang anak saya yang sedikit itu. Anda harus memikirkannya, bukan? Orang rendahan tetaplah orang rendahan. Anda benar-benar pandai menawar harga. 1 juta sebelumnya sudah saya bereskan untuk kalian. Ini 500.000. Selama kalian melakukan pekerjaan ini dengan baik, saya akan berikan lagi 500.000. Mengenai masalah ini, simpan saja rapat-rapat. Nona besar, Anda tidak perlu khawatir. Saya pasti akan membuat Muruksing hancur reputasinya. Memikirkan apa? Menurutmu, di pesta itu, saat ibu kandungku melihatku, apakah dia tidak akan mau? Mengapa menanyakan itu? Aku tidak cantik. Dan tidak mengerti etiket apapun. Tidak ada pengalaman. Bagaimana jika dia melihatku? Apakah dia akan sangat kecewa? Tuan Kuan, aku... Ruxing, aku tak mengizinkanmu berkata begitu. Kamu baik dan pintar. Dan juga murid langsung dari Master Zhang Mulin. Semua orang menyukaimu. Benarkah? Kapan aku pernah membohongimu? Kalau begitu, di antara orang-orang ini, apakah termasuk Tuan Kuan juga? Tentu saja tidak. Benar juga, orang penting dan berkuasa. Seperti Tuan Kuan, bagaimana mungkin bisa menyukai orang biasa seperti aku? Bukan suka, tetapi terpesona. Ruxing, kamu bersinar seperti bintang. Kapanpun itu, pandanganku akan selalu tertarik padamu. Aku mencintaimu, bukan cinta kebaikan dan kecerdasanmu, melainkan cinta dirimu seutuhnya. Hati ini berdetak dengan gairah hanya untukmu. Tidak peduli kamu nona muda, familimu atau bukan, yang bisa berjalan berdampingan denganku. Hanya kamu, apapun yang terjadi. Aku akan selalu berada di sisimu. Xiuyan, Ada apa? Kenapa hari ini kamu begitu aktif? kamu adalah orang terbaik di dunia bagiku, dan orang yang paling mencintaiku. Apakah kamu masih ingat saat pemeriksaan kehamilan? Apa yang dokter pesan? Harus berpantang dan memperhatikan istirahat. Lalu, Lalu apa lagi? kita boleh berhubungan setelah 3 bulan. Sekarang sudah berapa bulan? Perlukah aku mengingatkan nyonya? 3,5 bulan. Kalau begitu, apakah kamu bersedia? Asal itu kamu, aku bersedia. Tuan Kuan, Nona Zhang di sana mulai bergerak. Terlalu sombong. Cari orang untuk mengawasinya. Jangan membangunkan nyonya. Jika terbangun dan bertanya, bilang saja ada urusan penting. Setelah selesai, aku akan mencarinya di pesta penyambutan. Baik. Nyonya muda sudah bangun. Di mana Tuan Kuan? Tuan Kuan ada urusan, dia akan kembali sebentar lagi. Gaun khusus untuk pesta penyambutan Anda. Sudah kami siapkan, silakan Anda pilih. Ruxing. Mama, ini terlalu berlebihan. Ruxing sayang, kenapa masih melamun? Cepat dandani nyonya muda.
Mulin, terima kasih padamu, aku bisa menemukan putriku kembali. Ruxing, anak ini, selama bertahun-tahun hidupnya sangat sulit. Setelah ini harus dijaga baik-baik. Selama ini, terima kasih atas perawatan Nyonya Tua Kuan. Aku tidak tahu bagaimana, harus berterima kasih. Setelah ini, Ruxing dilindungi bersama familimu dan keluarga Kuan. Perlindungan bersama. Tentu saja dia akan hidup tanpa khawatir. Kita harus melindunginya dengan baik. Selamat datang untuk menghadiri pesta penyambutan putriku, pesta penyambutan ini. Setelah 10 tahun, akhirnya aku menemukan putri, tercintaku kembali. Hari ini aku ingin Ruxing menjadi sosok yang paling mulia. Ruxing, kamu pasti merasa terkekang selama ini. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Hari ini, selain merayakan kembalinya, putriku, ada satu hal lagi. Aku akan menyerahkan seluruh klanmu untuk dikelola Ruxing. Mulai sekarang, dia adalah penguasa familimu. Muruxing, kau penipu. Berani-beraninya kau berdiri di sini berpura-pura menjadi putri tunggal orang terkaya. Apa kau tidak merasa bersalah sama sekali? Kau lagi. Hari ini adalah hari bahagia Ruxing. Sebenarnya apa maumu? Jika kau datang ke sini untuk membuat keributan, tolong keluar sekarang. Nyonyamu, aku datang ke sini untuk membantumu. Dia sama sekali bukan putri kandungmu. Dia hanya anak petani. Tanda lahir di leher Ruxing dan tanda lahir nona besar keluargamu. Posisi dan ukurannya, bentuknya persis sama. Kau ini, jangan bicara omong kosong di sini. Hanya sebuah tanda lahir. Apa yang bisa dibuktikan? Naiklah ke sini. Ruxing, ini semua salah ibu, tidak mampu, tidak bisa memberimu keluarga yang kaya raya. Sudah kubilang, aku tidak ada hubungan dengan kalian. Ruxing, aku tahu kamu tidak mengakui aku, tidak apa-apa. Meskipun kamu tidak mau mengakui ibumu, juga tidak bisa menyangkalnya. Aku mengandungmu 10 bulan lamanya dan melahirkanmu. Kita tidak bisa melawan familimu loh. Mama, kamu tidak apa-apa. Ada apa ini? Bagaimana dia punya akta kelahiranku? Bukankah kamu putriku? Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Wanita ini penuh kebohongan. Nyonyamu, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kakak, aku tahu kamu suka uang, tapi juga tidak bisa ambil risiko sebesar itu untuk berpura-pura jadi putri tunggal orang terkaya, kan? Kamu bilang dia putrimu. Lalu bagaimana dengan tanda lahirnya? Dia mengikuti tanda lahir putri orang terkaya. Mencari seniman tato, menggambarnya, satu demi satu. Jangan bicara sembarangan. Tanda lahir ini sudah ada padaku sejak kecil. Semua ini karena ibu tidak mendidikmu dengan baik ya. Sekarang, aku sungguh tidak tahan lagi. Dulu aku di pinggir jalan, melihat putri orang terkaya dan membawanya pulang. Jalan mana? Jalan Yuxing, itu adalah tempat di mana kalian mengalami kecelakaan mobil. Lalu di mana putriku? Ruxing, dia sangat nakal. Saat bermain dengan putrimu, dia tidak sengaja mendorong putrimu ke dalam sumur dan meninggal karena terjatuh. Aku sama sekali tidak melakukan hal semacam itu. Jangan bicara omong kosong. Lanjutkan ceritamu sekarang. Aku melihat di TV, kalian mencari di seluruh kota putri pewaris yang memiliki putri pewaris. Baru saat itu aku tahu, Ruxing membuat masalah besar. Siapa sangka Ruxing ini, dia selalu mengeluh karena keluarga kita miskin. Dia jadi menyimpan hal ini dalam hatinya. Tepat pada saat dia berumur 18 tahun, dia meminta uang padaku sejumlah 60 juta rupiah. Lalu dia pergi membuat tato di belakang lehernya, yang sama persis dengan tanda lahir putrimu. Hari ini dia datang lagi ke sini untuk merebut identitas putri pewaris itu. Bagaimana bisa? Ibu? Jangan sentuh aku. Kau sama sekali bukan putri kandungku. Apakah kau telah membunuh putri kandungku? Katakan padaku. Percayalah padaku. Aku benar tidak melakukannya. Kak, pada titik ini, jangan berpura-pura lagi. Aku dan ibu benar-benar tidak tega. Nyonyamu tertipu olehmu lagi. Kau tidak menghormati aku dan ibu. Sudahlah, bagaimana bisa kau dengan santai membunuh putri orang lain? Lalu memanggilnya ibu,
Apa kau masih manusia? Jangan memperburuk keadaan di sini. Kau dan ibumu hanya tidak ingin aku hidup tenang. Ruxing, sepertinya kau sedang terbongkar di depan umum, lalu jadi marah. Orang sepertimu, bisakah menjadi istri Mas Yuyan? Saya percaya Ruxing bukan orang seperti itu. Saya ada. Jangan harap menyentuhnya. Cukup. Untuk mencegah pesta kembalinya Ruxing, dihancurkan orang. Saya sudah tugaskan orang untuk melakukan tes DNA. Tes DNA. Hasil tes akan segera tiba. Apa kau menyuruhku berhenti? Ini bukan urusanmu. Lanjutkan. Silakan lakukan tes DNA. Darah keluarga kami mengalir di tubuhnya. Itu tidak akan berubah. Wancing, anak ini. Aku melihatnya tumbuh besar. Karakternya. Aku paling tahu, tidak mungkin dia melakukan hal konyol seperti itu. Lagi pula, saat pertama kali melihatnya, aku merasa dia sangat mirip denganmu. Aku sudah menyuruh orang untuk memeriksanya. Tanda lahir di belakang lehernya itu sama sekali bukan tato. Itu sudah ada sejak lahir. Syukurlah. Tanda lahir ini asli. Berani-beraninya kau membohongiku. Nyonyamu, Master Zhang Mulin tentu saja akan membantu muridnya sendiri. Jika Muruxing adalah putri tunggal orang terkaya, maka Master Zhang dengan hubungan familimu juga akan menjadi lebih dekat, bukan? Siapa tahu kau bersekongkol dengannya untuk menipu semua orang. Benar. Kalau kau benar putri tunggal orang terkaya, mengapa baru sekarang kau datang dengan tanda lahir untuk mencari ibumu? Bukankah karena nyonyamu tahu? Putri tunggal saat kecil tidak mirip denganmu. Sekarang sudah besar, wajahnya berubah, agar bisa terus menipu. Penipu tetaplah penipu, cepat pulang ke rumah. Tes DNA akan Tidak lain aku ketahuan berbohong. Bu, ayo kita cepat pergi. Cepat pergi. Cepat pergi. Ada apa? Tes DNA sudah sampai. Masa langsung menyerah? Jangan harap kamu bisa pergi. Nyonyamu, anak ini, apakah dia putri kandung Anda? Lihat saja hasil tesnya, nanti akan tahu. Bagaimana bisa? Bagaimana ini terjadi? Kamu sama sekali bukan putriku. Putriku, apakah kamu yang membunuhnya? Jawab kamu. Tuan Zhang Mulin, sertifikat hasil tes antara Ruxing dan nyonyamu sudah keluar. Mohon Anda untuk datang lagi ke lokasi hari itu. Itu pasti. Waktu sudah larut. Bagaimana kalau kita pergi makan malam dulu? Tidak akan terlambat jika kembali mengambilnya nanti. Baik. Muruxing, nikmati dengan baik hadiah ini, hadiah besar dariku ini. Hasil tes ini, sebenarnya ada apa? Sampai kapan? Kamu akan membohongiku? Kembalikan putriku. Apakah ini ulahmu? Cukup, aku rasanya ingin gila. Aku hampir saja menganggapmu sebagai putriku sendiri. Aku? Nyonyamu, harap pikir baik-baik. Kamu melukai orang padahal masalahnya belum jelas. Lagi pula Ruxing sekarang adalah nyonya muda keluarga Kwan. Apa kamu ingin mempermalukan keluarga Kwan? Tidak. Kusangka Tuan Kwan menikahi orang yang begitu licik. Tuan Kwan tidak hadir di acara sebesar ini. Mungkin sudah tahu dia orang seperti apa, jadi malu datang. Cepat keluar dari keluarga Kwan. Hentikan, apa kalian ingin memberontak? Dasar wanita rendahan, kau juga ingin jadi nona kaya. Sama seperti kami, sudah busuk sampai ke tulang. Kue semewah ini, apa kau pantas makan ini? Ingin meninggalkan kami? Jangan harap. Mama, aku sungguh tidak melakukan itu. Semua Seseorang, wanita ini diduga mencelakai putri konglomerat, bawa dia ke kantor polisi.
Lepaskan Ruxing. Aduh, Ruxing. Jangan takut, aku datang. Siapapun yang hari ini menghina istriku, tidak akan kubiarkan satupun lolos. Xiuyan, untungnya kamu datang. Istrimu sudah hampir sepenuhnya diintimidasi. Direktur Kwan, istrimu penuh kebohongan belaka. Mengaku sebagai putriku secara tidak sah, itu masih bisa dimaafkan. Tapi dia bahkan mencelakai putriku sendiri. Mengenai masalah ini hari ini, jika tidak ada penyelesaian, aku tidak akan melepaskannya. Nyonya Mu, siapa yang bilang Ruxing mengambil identitas putri Anda? Kak Xiuyan, laporan identifikasi ini dikeluarkan langsung oleh Master Zhang. Tertulis dengan jelas di sana, dia sama sekali bukan putri Nyonya Mu. Dengan bukti yang tak terbantahkan. Bagaimana lagi kamu ingin membelanya? Bukankah laporan ini, kamu sendiri yang menukarnya? Waktu itu kantor Kak Xiuyan bahkan tidak ada yang menjaganya. Mungkinkah Laporan itu palsu. Nyonyamu, ini yang asli. Laporan identifikasi menunjukkan Anda memang ibu kandung Nyonya Muda. Siapa yang tahu apakah kalian sengaja membuat jebakan untuk memalsukan yang asli itu? Keluarga Kwan kalian punya kekuasaan dan pengaruh membuat laporan palsu. Tidak sulit kan? Laporan identifikasi bisa dipalsukan. Kalau yang ini pasti tidak bisa dipalsukan, kan? Kotak giok naga ganda ini, bagaimana bisa di tanganmu? kotak ini, kenapa terlihat tidak asing? Direktur Kwan, ini adalah kotak giok naga ganda, pusaka turun-temurun familimu kami. Di dalamnya juga tersimpan liontin giok, milik pemimpin familimu kami, yang memilikinya. Siapapun yang memiliki benda ini, juga memiliki kekuasaan untuk membuat seluruh familimu patuh pada perintahnya. Apa yang sedang kau lakukan? Apa jangan-jangan kau ingin menjadi kepala familimu? Ini memang milik istriku. Ini diwariskan oleh nyonyamu kepada Ruxing. Lagi pula, bahkan jika aku ingin mengambilnya, aku juga tidak bisa membuka kotak harta ini dan mengambil liontin gioknya. Tentu saja. Untuk membuka kotak harta ini, harus memasukkan sidik jari, keturunan langsung familimu kami, yaitu sidik jari putriku. Xiuyan mengambil kotak harta ini, apakah dia ingin gawat? Istriku, memang nyonya muda keluarga Kwan. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Keributan hari ini menyangkut nama baiknya, aku tidak mengizinkan siapapun mencemarkan nama baiknya sedikit pun. Jadi maafkan atas kelancanganku. Aku secara pribadi terbang ke negara M, pergi ke rumah utama familimu, dan mengambil kembali kotak giok naga ganda ini. Betul, betul. Kami tidak akan membiarkan Ruxing dituduh dengan sembarangan. Kalau begitu coba saja. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Nona besar, bagaimana ini? Jangan berisik, pergi sana. Verifikasi sidik jari gagal. Verifikasi sidik jari gagal. Kenapa bisa jadi begini? Apa aku benar? Benar bukan putri familimu? Ternyata dia sama sekali bukan putri. Orang terkaya. Padahal aku sudah pakai banyak cara. Muruxing, sampai saat ini kamu masih mau bagaimana? Kamu penipu. Ruxing, ibu sudah menyarankanmu untuk segera menghentikan semua ini ya. Kau tak mendengarkan, lihatlah. Sekarang jadi kacau begini. Menjadi Nyonya Kwan saja bukannya sudah cukup? Malah sengaja mengusik keluarga orang terkaya itu. Jadi banyak masalah, kan? Maafkan saya, Nyonyamu. Saya tidak pernah menyakiti putri Anda. Diam. Saya tidak ingin mendengar nama putri saya dari mulutmu lagi, penjaga. Tangkap dia. Siapapun yang berani menyentuh istriku hari ini, akan kuhadapi. Nyonyamu? Ruxing, di dalam sini tersimpan giok yang dapat mengatur segala hal di familimu. Jika laki di kiri dan perempuan di kanan, nah, kamu cukup letakkan jari kelingkingmu dengan perlahan seperti ini saja. Setelah ini, hanya kamu yang bisa membukanya. Ayah, menyerahkan semuanya padamu. Bagaimana? Baik. Cepat panggil dokter. Xiuyan, aku sudah ingat semuanya dengan jelas. Ayahku mengatur sidik jari untukku dengan tangan kanannya. Aku ingin mencoba sekali lagi. Muruxing, kamu masih saja berpura-pura di sini ya. Kamu sama sekali tidak akan bisa membuka kotak ini. Verifikasi sidik jari berhasil. Verifikasi sidik jari berhasil. Tuan Kwan, aku sudah mengingat semuanya. Ayahku bernama Mu Zuo Feng. Dan ibuku adalah... Ruxing,
Anak perempuanku tersayang, ini semua salah ibu. Ibu salah menilaimu. Ibu salah menilaimu. Ibu yang salah. Ibu, Bu, bukan salah ibu. Ibu telah mencariku selama tahun ini. Mendengar kabar ini, wajar jika ibu tidak mampu menahan beban itu. Yang salah adalah orang lain. Tuan Kuan, aku salah. Semua ini ulah wanita itu. Dia yang menghasutnya. Benar dia. Dia sengaja memberikan pinjaman berbunga tinggi dan menyuruhku untuk mencemarkan nama baik kakakku di sini. Kak, kumohon jadilah orang yang berlapang dada. Biarkan Tuan Kuan membebaskan aku dan ibu. Diam. Apa kalian pantas jadi keluarga Ruxing? Aku tidak, Kak Xiuyan. Jangan dengarkan mereka berbicara omong kosong. Ini adalah bukti transfer antara Anda dan ibu serta anak itu. Dan bukti pemalsuan. Sekarang apalagi yang ingin Anda katakan? Benar berhati busuk. Sampaikan perintah saya, mulai hari ini, klan Kuan membatalkan semua investasi pada keluarga Zhang. Siapapun yang berani bekerja sama dengannya, berarti berhadapan dengan klan Kuan, Ku. Apakah ini berarti akan menghabisi seluruh keluarga Zhang kami? Aku sudah lama memperingatkan kalian, orang yang menindas istriku, tidak akan kubiarkan satupun. Sedangkan kalian, akan kublokir di seluruh ibu kota. Tidak akan diizinkan lagi menginjakkan kaki di ibu kota sejangkah pun. Datanglah ke sini. Jangan, Tuan Kuan. Ruxing, ibu sudah tua. Mulai sekarang, klanmu akan sepenuhnya ibu serahkan padamu untuk diurus. Dengan direktur Kuan yang sebaik ini padamu, ibu dan ayah yang di surga bisa tenang. Ruxing bertemu denganmu. Barulah aku tahu. Air yang tenang dan dingin sepertiku ini bisa juga beriak. Denganmu di sisiku, aku tidak perlu iri pada mereka yang memiliki ribuan harta berharga. Karena hartaku yang paling berharga ada di sisiku. Lamaran yang tertunda akan kupersembahkan hari ini. Kita akan menghabiskan hidup bersama. Maukah kau menikah denganku? Aku mau.